Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan kami di channel Medisatwa Vet Care. Dan di kesempatan kali ini atau di video kali ini kami ditemani oleh kucing Ateng. Dan sekarang si Pumba ikut-ikutan. Oke, di kesempatan atau tayangan kali ini kami ingin sedikit membahas mengenai masalah kulit di anabul kesayangan. Oke, sebelum tayangan ini berlanjut, mohon untuk disimak dari awal sampai akhir supaya tidak timbul kesalahan tafsiran atau kesalahan persepsi. Nah, dari pantauan kami banyak pet parents ya atau pet owner atau pemilik anabul yang salah persepsi ya mengenai masalah kulit. Banyak yang menganggap masalah kulit itu hanyalah jamur belaka atau jamur saja. Apapun disebut jamur. Padahal tidak, masalah kulit itu sangat banyak dan bisa sangat rumit dan penyelesaiannya atau penyembuhannya itu bisa sangat lama. Dan inilah yang kadang membuat pemilik itu tidak sabar, pengennya instan, padahal tidak bisa. Masalah kulit ini bisa sistemik atau bisa terkait dengan banyak sistem di dalam tubuh anabul. Nah, gejalanya pun atau tandanya pun bermacam-macam ya untuk masalah kulit. Bisa berkerak, kebotakan, gatal, kemudian kulit kemerahan, kemudian kulit basah. Nah, tanda-tanda seperti ini tuh biasanya sering terlihat dan penyebabnya itu tidak hanya jamur tapi banyak banget. Dan jika anabul itu diperiksakan ke dokter hewan, maka dokter hewan akan bekerja secara ilmiah ya untuk mendiagnosa apabila ada tanda-tanda seperti tersebut. Nah, dan penyebabnya belum tentu jamur. Nah, misalnya saja adanya kerak ya. Kerak. Ini yang paling sering pemilik itu menganggap itu jamur. Bisa jamur, bisa tidak. Nah, jika tidak diperiksakan ke dokter hewan dan pemilik asal saja misalnya ternyata itu bukan jamur dan dimandikan saja, maka mungkin kerak itu jika disebabkan oleh parasit misalnya tungau scabies ya mungkin dengan sampo anti jamur yang katakanlah dibilang kualitasnya bagus ya tidak akan berhasil untuk mengobati masalah tersebut gitu kan. Jika tidak diperiksakan ke dokter hewan, mana tahu gitu itu penyebabnya apa. Dan sekali lagi ya, masalah kulit itu tidak hanya jamur. Nah, ini juga yang sering salah tafsirkan oleh banyak pemilik hewan, pemilik anabul adalah apabila anabulnya itu misalnya terdiagnosa terkena jamur, kulitnya terkena jamur, maka kadang pemilik itu menganggap minta suntikan jamur. Nah, ini yang salah. Banyak pemilik yang menganggap jamur itu bisa disuntik. Nah, dan ini yang salah ya. Jamur di hewan atau jamur di anabul anjing kucing itu tidak bisa atau tidak ada sediaan untuk menginjeksi terhadap jamur itu gitu. Ini yang salah persepsi. Apabila rekan-rekan pet parent yang menonton tayangan ini, nah pemahaman atau persepsi tentang injeksi jamur itu mohon diperbaiki dan injeksi untuk jamur tidak ada. Yang ada adalah injeksi untuk apabila anabul itu terdiagnosis infestasi oleh tungau scabies yang cirinya biasanya mirip dengan jamur tapi itu ditentukan oleh dokter hewan. Nah, itu yang ada injeksinya. Kenapa istilah suntik jamur itu marak di banyak pemilik hewan, ini kami kurang tahu. Dan kemungkinan jika kami sedikit telusuri mungkin biasanya dari orang pet shop yang kurang bertanggung jawab atau yang tidak bertanggung jawab asal memberikan injeksi. Nah,
sering dibilang ini injeksi jamur, padahal injeksi jamur tidak ada. Dan untuk mendiagnosa jamur itu ada caranya dan dilakukan oleh dokter hewan, bukan oleh orang awam yang tidak mengenyam pendidikan kedokteran hewan. Dan jika diagnosa, misalnya pendiagnosaan itu dilakukan bukan oleh dokter hewan, maka ya masalah kulit bisa berlarut-larut. Kemudian untuk masalah kulit sendiri ini bisa disebabkan oleh macam-macam ya. Bisa itu memang agen infeksi, misalnya jamur, kemudian investasi parasit bisa tungau. Tungau itu adalah parasit yang lebih kecil dari kutu. Lebih kecil dari kutu, tidak bisa dilihat oleh mata, hanya bisa dilihat oleh mikroskop, melalui mikroskop. Kemudian kutu. Kemudian kutu ini masih bisa dilihat oleh mata dan memang harus seksama. Dan kemudian ada tungau yang ada di rambut, tungau yang ada di kulit. Infeksi oleh jamur bersel 1, Malassezia, ini yang mungkin sering miss atau sering kurang terdiagnosa jika pemilik tidak memeriksakan ke dokter hewan. Dan banyak sekali, itu salah satu agennya. Kemudian masalah lain muncul apabila ada masalah ketidakseimbangan sistem imunitas di dalam tubuh anabul. Dan ini yang sering tidak dipikirkan oleh para pemilik hewan. Ketidakseimbangan sistem imunitas ini akan sangat mempengaruhi ketidakseimbangan kekebalan atau imunitas di kulit. Akibatnya ya muncul gejala-gejala di kulit. Belum tentu jamur, tapi bisa peradangan di kulit, bisa macam-macam. Kemudian masalah alergi, semua benda di luar tubuh kita, di luar tubuh hewan itu sebenarnya merupakan alergen atau memiliki potensi untuk menimbulkan alergi. Dan alergi yang paling sering mungkin adalah alergi dari makanan atau food allergy. Food allergy juga bisa menyebabkan masalah kulit dan sering banget ini pemilik tidak menyadarinya. Ketika masalah kulit tidak kunjung sembuh, ternyata penyebabnya adalah food allergy. Alergi terhadap makanan yang dimakan sehari-hari. Dan ini diagnosanya tidak mudah, harus dibawa ke dokter hewan. Dan sekali lagi, masalah kulit ini sangat banyak ya, tidak hanya jamur. Jadi apabila rekan-rekan pet parents ya yang melihat tayangan ini, mohon untuk diperbaiki persepsinya bahwa masalah kulit ini tidak tunggal, tidak jamur saja, tetapi banyak sekali dan penyebabnya harus dicari satu persatu. Siapa yang mencari? Yaitu dokter hewan. Karena yang memiliki kemampuan untuk diagnosa itu adalah dokter hewan. Dan juga masalah kulit ini biasanya penyelesaiannya harus sabar dan tidak bisa secara instan. Jika pemilik bilang ini masalahnya seperti ini, sembuhnya kapan? Pemilik harus mengikuti langkah atau tahapan-tahapan terapi atau treatment yang diberikan oleh dokter hewan. Dan kuncinya adalah sabar di situ. Yang utama adalah pemilik harus mempercayakannya kepada dokter hewan. Oke, sekian tayangan singkat mengenai masalah kulit di anabul. Jadi mudah-mudahan persepsi rekan-rekan pet parent yang telah menonton tayangan ini bisa sedikit direvisi ya, atau direvisi lah. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di tayangan kami berikutnya.